Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dengan NIM 30202440014. Di sini saya akan mengerjakan eh, tugas UTS analisa struktur metode matriks. Di sini kita akan mengerjakan menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi sebelum kita masuk MATLAB, kita sudah menghitung dengan aplikasi Excel. Jadi untuk perhitungan manual Excel ini kita gunakan untuk validasi, teman-teman. Jadi di sini kita sudah menghitung untuk hitung gaya reaksinya sudah ketemu, dan untuk gaya batangnya juga sudah ketemu. Setelah itu kita masuk ke MATLAB-nya, kita masuk ke aplikasi MATLAB. Jadi untuk MATLAB ini nanti kita akan menggunakan prompt dari ChatGPT, teman-teman. Jadi ini kita copy, kita pastekan pada ChatGPT, kita kasih prompt buatkan coding MATLAB untuk node struktur dan data awal ya. Data awal pada rangka trust tersebut. Oke, kita kirim. Di sini sudah muncul formnya. Ini jadi modulus elastisitas hitung 10.000 benar. Di sini juga ini untuk notnya, batangnya. Terus ini untuk luas penampang juga sudah 450 dan lain-lain, jumlah not, elemen. Terus ini untuk dopnya. Jadi untuk setiap not itu dia memiliki 2 dop. Untuk dop sendiri itu, teman-teman, dop sendiri itu jumlah kemungkinan antar join yang jumlah kemungkinan gerakan pada suatu join. Jadi dop sendiri itu, pengertian dop sendiri itu seperti itu. Jadi di sini setiap not itu memiliki 2 dop, yaitu UX perpindahan pada titik X dan Y perpindahan pada titik Y. Jadi ini kondisi temuan not 1 itu sendi, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan untuk not 2 itu roll. Jadi untuk roll itu X-nya gak ada. Setelah itu ini kita salin. Jadi untuk kita melihat data-data yang sudah kita masukkan ini, kita dengan cara kita run. Jadi kita ubah nama. Jadi untuk di sini untuk nama jangan ada spasi. Tugas UTS ASMM. Dan jangan ada huruf besar. Jadi setelah itu kalau sudah kita run, di sini pasti keluar data-data yang vektor beban. Untuk vektor beban sendiri itu beban yang kita masukkan tadi kan pada gambar arahnya ke kiri, jadi dia negatif. Setelah itu kita mendapatkan data ini, kita masuk ke
kita menghitung menentukan properti setiap data. Jadi buatkan coding MATLAB untuk properti setiap data. Ini data salin, itu kita masukkan ke MATLAB, kita coba. Oh, kita selesai. Di sini ini karena kalau memasukkan jangan di command window, teman. Masukkan pada tas. Masukkan, kita coba run. Sudah properti setiap datanya. Setelah itu kita mencari membentuk matriks kekakuan lokal. Jadi ini kan ya kita buat ini matriks kekakuan lokalnya. Ada ini kita coba buatkan matriks kekakuan lokalnya. Oke, ini formnya sudah disusun, kita salin, setelah itu kita paste. Kita coba besaran ini seberapa. Oke, kita lihat dengan Excel, kita bentukkan ini untuk kekakuan lokal datang 1, apakah sama 15 minus oke 154348 1544 benar. Untuk kekakuan datang 2 kita lihat 9442 itu benar. Untuk kekakuan datang 3 1,09. Jadi untuk matriks kekakuan datangnya ini sudah benar. Kita lanjut ke membuat matriks transformasinya. Jadi untuk matriks transformasi ini yang di bawah ini tadi kita sudah hitung tadi, kita coba kita menggunakan MATLAB. Matriks kekakuan, matriks transformasi. Buatkan coding untuk matriks transformasi. Ini sudah keluar. Kita lihat hasilin. Kita masukkan ke MATLAB. Enter. Oke, kita run. Ini matriks transformasi datangnya sudah muncul. Untuk transformasi datang 1 itu kita lihat 8575. Oke, buat memudahkan kita biasa saja. Lihat
kita tutup. Ini petang 1 bersama ini bersama sama semua bersama petang 2 bersama dan untuk petang 3 ini itu sebenarnya 0. Kalau kita kurangi bisa oke, ini sudah benar. Setelah itu kita masuk mengubah matriks lokal ke global. Jadi itu rumusnya ini tadi sama dengan TT kali K kali T ini tadi. Kita buat codingnya lagi. Sini buatkan coding untuk mengubah matriks lokal ke global. Ini kita print, kita lihat kita salin dan kita masukkan enter, kita run lagi, kita coba cek. Oke, dia muncul ini datang 1 mana ya? Oke, nilainya udah sama ya. Datang 2 juga udah sama. Datang 3 kita coba sama. Oke, sama. Kayaknya itu harusnya ini nilai ini tuh kalau bilang itu jadi kita lihat ini sama. Nah, ini sudah sama semua. Kita masuk ke assembly matrix strukturnya. Kita buatkan code buatkan satu kesalin saya masukkan ke MATLAB-nya master kita KS-nya ini KS-nya sudah muncul untuk nilai sama. Jadi yang kita lihat ini ya teman-teman.
Terus untuk kolom 5 dan 6 ya sudah sama. Jadi untuk KS kita juga sudah semua. Jadi untuk KS sendiri itu sebenarnya ini K1 ditambah K2 ditambah K3. Ini jadi U1, P1, setelah itu kita masuk ke boundary condition. Oke, kita buatkan contohnya. Oke, ini udah keluar. Kita salin, masukkan ke menu. Jalan. Ini perpindahan notnya sudah muncul. Oke, ini di sini ini agak membingungkan ini untuk nilainya. Lalu lihat. Oke, kita coba oh ini untuk boundary conditionnya ini sudah muncul untuk nilai sama kolom 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Oke, kita langsung ke boundary condition. Ini kayaknya deformasi dulu guys. Kita draw arrangement matrix-nya dulu. Kita coba buatkan coding untuk matrix. Bebannya dulu, jelas. Oke, di sini sudah muncul
nilainya berbeda. Tanyakan ada problem lalu hasil ini berbeda dengan oke, karena berbeda kita tanyakan pada ChatGPT. Kenapa berbeda yang pada matrix. Oke, kita kirim. Nah, di sana urutan job tuh kita lihat oke, ini mungkin karena memakai urutan job yang berbeda. Oke, kita coba SS kan untuk hasil ini kita. Buatkan nilai seperti itu. Apakah betul-betul lanjutkan untuk from kita lihat
Jadi di sini kita lihat input node dan sudah, tapi satu pada yang terakhir ya order. Jadi untuk selanjutnya susun simpan saya simpan saya oke, kita coba kita copy ini saja, kita MATLAB. Jadi jangan kalian isi pada command window. Kita tahan. Nah, ini sudah muncul nilai arrangement matrix-nya. Sudah sama ya. Jadi tadi itu setelah kita cek kenapa beda, karena jadi untuk from awal itu urutan jobnya berbeda. Jadi setelah kita lihat ya, ini kan untuk arrangement urutan job kita tuh sebenarnya harusnya 356124 356124, tapi di sini untuk urutan job kita itu tadi nih ya 356 ini. Jadi mungkin pada from awal dan from yang baru ini dia urutan jobnya itu berbeda. Jadi aja itu disitulah perbedaannya yang membuat nilai ini tuh beda, nilai arrangement matrixnya. Dan setelah tahu dengan prompt baru, di sini kita lihat sudah sama teman-teman. Kita lihat di sini. Oke, kita ketikkan 180, nah ini sudah sama. Oke, kita lanjut. Ini untuk vektor beban arrangementnya 0, min 1000, 0, 0, 0. Oke, setelah itu kita hitung deformasinya, deformasi batangnya. Oke, buatkan kode deformasi batang. Terkirim. Oke, kita lihat ya. Ini di sini sudah muncul teman-teman. Kita coba masukkan apakah ada kesalahan tadi. Jadi untuk misal ada perbedaan from sebelumnya itu dihapus ya, karena ketika from numpuk-numpuk di sini akan membuat value, akan ada notif ini error di perhitungan kalian, akan error ada command window. Jadi untuk hasilnya kalian tidak bisa cek karena ada hasil di sini pasti dia akan tidak muncul karena terlalu banyak data yang masuk. Seperti itu. Kita coba hasil saran. Oke, deformasi batangnya sudah muncul. Untuk ini sebenarnya ini ada selisih. Kira-kira selisihnya di mana ya? Kita lihat
kenapa untuk informasi data bikin SD. Oke, maaf, ini ada data informasi data. Apakah sudah menggunakan rumus FP sama dengan K11 untuk karena ini hasilnya berbeda. Kita coba cek jika belum buatkan koordinat. Indonesia. Lanjut. Oke, ternyata tadi itu belum menggunakan rumus ini, teman-teman, ya, hasilnya berbeda. Oke, jadi ternyata kesalahannya ada di sini. Kita copy saja yang from baru, kita coba, dan jangan lupa ketika ada perbedaan seperti ini, from lama tuh selalu jangan lupa dihapus. Oke, tadi ini ya perhitungan deformasi batang. Hapus. Kita pastekan enter, coba kita run, apakah hasilnya akan sama? Batang 1 ternyata masih berbeda. Harusnya 0,05. Hasilnya beda. Oke, kita lihat. Kita cobakan. Karena ini sudah beda, kita cari ini perbedaannya kenapa berbeda dengan perhitungan Excel saya, dan jelaskan perbedaannya dengan. Kita coba lihat dan Excel kamu harus jadi, karena yang dihitung sebenarnya berbeda tanda-tandanya. Oke, di Excel itu displacement-nya bebas atau secara FF based dan MATLAB yang saya buat FE-nya itu lokal. Excel kamu benar, Excel kamu baik KFF. Oke, dan nama metode berbeda. Oh, tidak begitu. Jadi untuk MATLAB-nya tadi kenapa hasilnya berbeda? Dia tidak menghitung ini displacement ini, tapi memakai angka displacement contoh. Oke, kita lihat. Kita masukkan from barunya aja. Jadi di sini ada perbedaan.
Ini tadi apa tuh? Hitung informasi. Terus Pitaran. Oh, dan. Berarti deh. Jadi ini tuh selalu berarti kan ini kan ada yang belum kita hapus tadi tuh. Mana ya? Tujuh sembilan. Terus oh ini. Jadi, mulai ini ternyata. Oke, kita enter. Saran hasilnya bisa keluar. Nah, di sini sudah muncul. Tadi kan kenapa nggak muncul? Karena ada di karena kayak datanya tuh numpuk. Jadi untuk setiap kita ciptakan data, jangan lupa untuk teman-teman menghapus data-data sebelumnya supaya ketika kalian kasih prompt baru atau data baru itu uh, dia hasilnya supaya bisa muncul jadi tidak error. Jadi untuk berdasarkan GBBS-nya ini sudah muncul jadi minus ini 0,500 dan ini untuk O3-nya dan itu sama ya. Dan itu kita coba hitung reaksi. Oke, hitung reaksinya. Gaya reaksinya. Rumus FR sama dengan kita. Oke, kita lihat. Oh, ini begini. Sudah muncul. Kita lihat, kita masukkan, kita salin. Apakah hasilnya sama atau tidak? Saran. Oke. Ini sebenarnya sama, tapi dia di ini salah. Ya apa? Benar dia pakai ini. Oh, benar. Ini ada kesalahan yang tidak atas kayaknya. Benar. Oke. Kita lihat untuk data K21-nya
kasih salah di baris pertama. Kita lihat. Oke, ini data yang benar. Oke, ini sudah benar teman-teman. Jadi selalu dicek dengan perhitungan manualnya teman-teman. Karena untuk MATLAB sendiri, karena kita pakai AI, biasanya tuh AI beri promptnya tuh ada kesalahan, dan situ tidak boleh kita langsung masukkan karena akan hasilnya itu berbeda dengan hasil sebenarnya. Sekarang coba hasilnya tuh ini berubah. Nah, di sini juga nol. Coba reaksi yang terjadi ini sudah sama reaksi tumpuannya, yaitu kita lihat di belakangnya. Tapi kok di sini untuk reaksi tumpuan keduanya dia minus. Lalu kita tanyakan pada AI. Kenapa reaksi kedua minus sedangkan perhitungan saya positif? Bisa kalau positif sudah gunakan otomatis diferensial negatif bicara berlawanan. Oke, dan hasilnya akan sama dengan ini di MATLAB fn main K21 ya. Coba MATLAB-nya mana? Di sini ada kasih main. Oke, sekarang. Nah, tapi kalau kita ingin gabungin, dia gajinya sekarang dulu kita lihat ini. Oh, punya. Kita cek punya. Ya, berapa ya? Dia akan sama. Kita tanyakan, saya ingin tahu nilai gue punya ada prompt di atas. Ini kita lihat apakah punya ada sama. Nah, ini harusnya sama sudah. Dalam coding MATLAB punya. Coba buatkan prompt baru yang benar untuk gaya reaksinya. Sih
ini jangan lupa selalu dihapus ketika kita memasukkan ruang baru. Nah, putaran. Nah, tapi di sini dia munculnya itu yang atas dan karena apa? Dia ini Oke, sementara seperti dulu kita belum tahu perbedaannya. Kita coba Ctrl C, kita masukkan dan sama ini kita coba cari perbedaan dari tubuh. Kenapa berbeda? Nah, kita lihat penyebab utamanya di sini dijelaskan bahwa konvensi gaya reaksinya berbeda. Oke. Jangan. Oh, jadi perbedaannya arah sumbu Y pada reaksi G atau nah bedanya jauh di sana arah bawahnya sebagai positif atau bersama tulis manual dan asumsi yang berbeda. Oke. Sini kesimpulannya tanda kesalahan pada MATLAB perbedaannya karena itu dan konvensi arah reaksi FM-nya versus Excel Matriska 21 dari Excel sebenarnya sudah bertanda. Supaya kita nggak bingung dan melihat Excel, kita suruh buatkan prompt yang sama. Termasuk ke MATLAB. Jangan lupa selalu dihapus. Master, oke. Sekarang oh ternyata tidak bisa. Jadi mungkin karena dari MATLAB sendiri dengan perhitungan manual kita sudah bisa tadi pandangan untuk apa namanya
arah asumsi arahnya. Jadi untuk MATLAB dengan perhitungan kita juga. Jadi kita coba, semoga saja nanti untuk pembawahannya itu tidak arah untuk nilainya itu sama. Jadi untuk saya juga dibilang kita coba untuk diagram, kita lihat untuk diagramnya. Ketika diagram sama harusnya berarti aman. Tapi ketika nanti diagramnya berbeda, jadi ada masalah. Lihat. Oke. Oke, kita salin. Langsung masukkan saja. Ada zaman taran. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Untuk datang 1 itu tekan minus, datang 2 itu tarik, dan datang 3 itu oke. Jadi sebenarnya saya sudah, bentar, ini saya stop sebentar karena saya mau buka ya. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman, untuk kita lihat di sini, jadi dia ini hasil dari MATLAB tadi kan tekan tarik. Oke, yang tarik 60. Nah, jadi sama ya. Di sini untuk tariknya batang 2 ini dia 60. 98 ini tekan untuk ini SAP-nya itu. Oke, di sini sudah muncul berarti untuk perhitungan jabatannya sudah sama. Jadi ini kita udah selesai untuk MATLAB sampai jabatan, dan sudah kita validasi ternyata hasilnya itu sama dengan perhitungan manual kita. Oke, kita ya, di sini karena kita coba ini kan karena kita ada kesalahan, kita coba ulang lagi buat prompt yang benar, tapi langsung keseluruhan. Kita buatkan prompt soal tadi, perhitungan awal sampai akhir. Ini harusnya ChatGPT ini sudah mengerti maksud dari pikiran kita. Nah, akhir dengan, jadi kita lihat, kita buat tempat baru saja sini. Oke, biar dia buat prompt supaya kita cek lagi sebenarnya tuh dia sudah maksud kita pembicaraan pembuktian. Nah, kasih nama dan tugas UTS. Oh, nggak boleh ada spasi. Jadi supaya nanti ketika kita akan mengerjakan soal kita yang baru,
from ini sudah kita pastikan dia sudah maksud dengan maksud kita dan sudah benar dengan maksud kita. Dia sudah muncul kreatif dan bagus ini sudah bagus. Kita lihat, kita buktikan lagi. Kan dengan kita dengan form baru ini. Filenya itu harusnya ada dan ini sudah muncul sebenarnya, tapi kita lihat kita akan menunjukkan fitur kelas. Jangan lupa caranya seperti apa. Jadi kita tanya ChatGPT cara memunculkan figur 2D trust pada MATLAB. Jadi sebenarnya itu ada sketsanya bisa teman-teman. Oke, tadi tadi. Nah, dan dan ini sudah muncul ini untuk bikin trustnya. Jadi seperti tadi ini hasilnya, dia tekan tarik kan, terus ini juga nilainya sudah sama, reaksinya juga sudah sama. Jadi untuk perhitungan, jadi untuk ini tuh dia sudah maksud dengan pikiran kita, dimana ternyata ketika kita membuat coding baru juga perhitungannya sudah sama, jadi sudah benar. Jadi kita bisa memakai untuk apa namanya desain kita yang baru nanti. Jadi untuk desain berikutnya akan ada dengan jumlah kurang lebih 11 join. Karena ini kita sudah yakin ChatGPT kita sudah maksud dengan maksud kita awal dan kemudian kita lihat nanti untuk suruh membuatkan coding pada struktur kita yang baru. Tuh. Jadi untuk tadi kita udah sama dengan Excel. Jadi kayak ini tadi kan penentuan join sendiri, setelah itu ada elemen, terus ada dotnya, terus matrix ke konstruktur itu yang KO ini tadi. K ini metrik kekawan struktur. Setelah itu ada pembebanan struktur, output, deformasi struktur. Jadi kesimpulannya itu untuk sendiri dapat dipahami bahwa join merupakan titik perpindahan dan pembebanan elemen bekerja menahan gaya aksial dan bentuk fungsinya untuk menentukan kemungkinan gerak struktur tertentu. Dan PEM digunakan untuk menghitung displacement-nya, terus ada reaksinya, dan numerik dan visual. Ya kan dan sama, kita juga perhitungan SAP dan hasilnya sama. Sekarang kita coba dengan desain kita yang baru. Bentar, saya pause dulu, saya izin. Dan ini, dia untuk desain kita yang baru nanti akan seperti ini. Kita
SS terusnya saja. Dan kita paste di sini. Oke, kita buat tempat baru saja. Yang terus di sini desain kita paste, buatkan from perhitungan itu dari awal sampai akhir. Benar. Kita lihat berdasarkan GPT kita menganalisa. Jadi kita tuh harus bergabungan dengan AI. Kita fungsikan AI dengan baik. Ini untuk AI sendiri itu ada kelebihan dan kekurangan. Oke, kita salin, kita coba, masukkan, enter, saran, dapat nama desain dulu. Oh, jangan lupa nah, ini notnya kenapa warnanya hitam? Oh iya, dia tambahkan nggak bisa juga. Oh. Oke. Dan nah, dalam ini desainnya notnya. Jadi J-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, di sini sudah muncul teman-teman perhitungannya. Dari matriks kelakuannya dia sudah muncul ini sampai kolom 16 kalau kita hitung. 22 nih. Ini ada sampai 22. Ini hasil displacement-nya sekian. Terus ini hasil reaksinya, reaksi batangnya sekian, dan ini untuk hasil dia batangnya. Jadi panjangnya 3 ini deformasinya sekian, dia batangnya 13.500 newton. Ini juga batang 2 sekian dia tarik sini. Ini sampai batang 19. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, ya 19. Jadi kita langsung mendapatkan hasilnya. Untuk MATLAB sendiri dengan ini dan metode matrix dan prompt dari AI. Jadi sebenarnya untuk coding AI dan kita masukkan MATLAB, dalam MATLAB juga bisa untuk menghitung struktur. Ini pengertiannya seperti itu.
bikin ini. Nah, saya bacakan saja. Untuk reaksi ini 1,00 3,133 untuk 2,56 dan untuk batang 1 dia tarik dia batang sekian, terus batang 2 juga tarik, batang 3 tarik, batang 2 tarik, 5 tarik, ya tepat. Jadi segini ini tarik nih, terus dia ini tekan, terus tekan, tekan, tarik. Sini langsung muncul teman-teman. Sebenarnya ini bisa divalidasi dengan SAP. Tapi karena ini kita sudah 1 jam lebih, mungkin sekian untuk perhitungan analisa struktur dengan metode matrix. Pada soal pertama tadi yang simple, kita bisa validasi dengan Excel dan kita muncullah di sini ada kesalahan-kesalahan tadi, beberapa kesalahan, dan kita coba betulkan. Dan ketika kita masukkan AI-nya dan sudah benar, kita coba untuk membuat prompt baru di tugas ini pembuktian, ternyata dia masih sama, hasilnya masih sama, berarti kan dia sudah tahu maksud dari kita. Dan ketika kita menggunakan desain baru ini dengan 11 join, di sini juga hasilnya masih sama. Jadi untuk promptnya sudah mulai benar karena selalu kita masukkan ibaratnya ilmu-ilmu yang ingin kita masukkan, kita maksud seperti itu. Jadi ini aman. Jadi kesimpulannya itu dengan MATLAB dan AI kita juga bisa menghitung struktur dengan metode matrix. Jadi kita gunakan antara AI dengan MATLAB untuk AI-nya sendiri kita buat untuk membuat coding dan kita masukkan ke MATLAB. Jadi jangan lupa karena AI tidak selalu benar, jadi kita selalu validasi dengan Excel untuk perhitungan manual kita atau dengan SAP juga bisa. Jadi ketika ada perbedaan, kita tanya pada AI itu untuk sebenarnya perbedaannya itu apa dan di mana kesalahan antara AI atau Excel kita, dan disitu AI akan bisa menganalisa seperti ini tadi. Kita masukkan AI Excel kita, dia bisa menganalisa mana yang membuat perhitungan coding AI dengan Excel-nya itu berbeda, dan ternyata ada perbedaan dalam mendefinisikan atau ada perbedaan dalam penentuan job dan lain-lain. Dan ternyata ketika kita udah kita suruh membuat prompt baru sama, dan ketika kita masukkan soal lagi disuruh buat prompt dari awal sampai akhir, dia sudah tidak menggunakan definisi AI sendiri tapi dengan pikiran definisi oleh perhitungan manual kita, sudah sesuai dengan perhitungan manual kita, seperti itu. Mungkin sekian untuk video tugas dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.